Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengartikan atau menerjemahkan sebuah teks bacaan tentunya yang berbahasa Arab. Nah, langsung saja kita melihat teks tersebut. Judulnya adalah Al-Baitu Al-Jadidu. Nah, ini judulnya. Isi paragrafnya adalah ini. Ini adalah sebagian dari isi teks bacaan tersebut. Nah, nanti sebagian yang lagi ada di halaman yang selanjutnya. Baik, sebelum kita mengartikan atau menerjemahkan isi teks bacaan ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tahu dan mengartikan judul dari bacaan ini dulu. Nanti biar anak-anak tahu ya tentang apa sih bacaan ini. Nah, langsung saja. Al-baitu. Nih, ini kata baitun ya. Baitun artinya adalah rumah. Al-baitu sama saja artinya, yaitu rumah. Ini dibaca tun, yang ini dibaca tu, artinya sama saja, artinya adalah rumah. Nah, ini ada sebuah contoh kata Baitullah. Nah, di sini ada kata Baitullah. Ini di dalam kata ini ada kata baitun. Nah, Baitullah artinya rumah Allah. Kita orang Islam sering menyebut masjid sebagai Baitullah, rumah Allah. Kenapa? Karena di situ kita menggunakan masjid sebagai tempat ibadah yang suci, tempat untuk menyembah Allah. Nah, Baitullah juga sering disebutkan untuk menunjukkan kepada sebuah masjid yang sangat besar yang ada di dunia, yaitu Masjidil Haram yang terdapat di kota Makkah ya. Orang dewasa mungkin sering mengucapkan kata Baitullah ya. Semoga kita bisa pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, ketika ada orang mengatakan Baitullah, biasanya ditujukan untuk masjid yang ada di Makkah yang besar, namanya Masjidil Haram. Nah, seperti itu. Anak-anak mungkin juga sering mendengar atau mengetahui beberapa masjid yang ada di Indonesia menggunakan kata baitun juga. Contohnya Baitur Rahman. Nah, di Semarang ada namanya masjid yang bernama Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman ada di mana? Anak-anak kalau sering berkeliling kota Semarang pasti tahu. Masjid Baitur Rahman yang sangat terkenal di Semarang terletak di dekat Simpang 5 ya. Di sana masjidnya sangat besar ya. Itu contoh dari penggunaan kata baitun. Lanjut kita menuju ke judulnya. Al-baitu rumah. Nah, al-jadidu artinya adalah nih. Jadidun artinya baru. Sama, al-jadidu dan jadidun artinya sama ya. Jangan bingung ya, ada alif lam di sini, ini dibaca un, ini dibaca u, artinya sama saja, baru. Nah, berarti judul bacaan kita kali ini al-baitu al-jadidu artinya adalah rumah baru. Nah, itu judulnya. Nah, anak-anak bisa menambahkan kata yang, rumah yang baru. Nah, boleh seperti itu biar lebih enak. Nah, kita langsung menuju ke teks, isi teks bacaan ini ya. Ana Luqman. Nah, di sini ana kemarin kita sudah membahas ana itu kata ganti. Ana artinya saya. Nah, Luqman ini di sini adalah nama seorang laki-laki. Nah, ini juga ada di dalam Al-Qur'an ya, surat Luqman. Nah, ana Luqman berarti artinya adalah saya Luqman ya, seperti itu. Koma.
Baiti jadidun. Nah, baiti jadidun. Nah, ini hampir mirip dengan judulnya ya, al-baitu al-jadidu, baiti jadidun. Nah, baiti ini berasal dari kata baitun juga ya. Cuman bedanya ini ada ya sukun di belakangnya. Sama dengan kemarin kita membahas tentang perkenalan. Ismun artinya nama, ismi artinya namaku. Nah, kalau baitun artinya rumah, kalau baiti maka artinya adalah rumahku. Nah, seperti ini, baitun artinya rumah ditambah dengan ya berharokat sukun artinya milikku atau ku di sini ya. Menjadi baiti maka artinya rumahku. Nah, jadidun artinya baru sama ya. Berarti baiti jadidun, rumahku baru ya. Seperti itu artinya. Koma. Huwa qoribun minal madrasati ya. Huwa sama dengan ana. Ana dan huwa itu termasuk ke dalam kata ganti. Kalau ana artinya saya, kalau huwa artinya adalah dia laki-laki. Anak-anak bisa melihat atau membuka kembali catatan yang ada di buku tulis ya. Di sana ada kemarin sudah kita pelajari, huwa artinya dia laki-laki. Ya, lanjut. Dia qoribun. Qoribun artinya adalah qoribun artinya adalah dekat. Nah, ada di dalam istilah bahasa Indonesia. Anak-anak mungkin pernah mendengar istilah atau sebutan sahabat karib. Contohnya mungkin saya mempunyai seorang sahabat karib, namanya adalah Lukman contohnya. Atau seperti ini, Lukman adalah sahabat karibku. Nah, ini sahabat karib ya. Sahabat karib artinya sahabat dekat, sahabat yang sering kita ajak ngobrol, sering kita ajak bermain ya. Istilahnya sahabat yang baik ya, seperti itu. Dia dekat minal madrasati. Min ya, ini mina itu berasal dari kata min ya. Mina sama dengan min artinya adalah dari. Ini artinya aslinya adalah min. Kenapa di sini mina? Karena ketika ini dibaca min terus setelahnya itu berharokat sukun. Kalau di sini sukun, kemudian setelahnya sukun itu tidak bisa dibaca, maka yang aslinya min maka diberi harokat fathah menjadi minal madrasati. Alasannya untuk biar bisa dibaca, tapi artinya sama. Mina itu artinya sama dengan min, artinya dari ya. Dia dekat mina dari madrasatun artinya adalah sekolah. Ini madrasatun artinya adalah sekolah. Dia dekat dari sekolah. Nah, pertanyaannya, dia dekat dari sekolah. Dia maksudnya siapa? Nah, anak-anak perlu tahu yang dimaksud dengan dia itu adalah rumah ya. Maksudnya rumahnya Lukman itu dekat dari sekolah. Nah, seperti itu. Nanti ketika anak-anak menulis artinya jangan bingung ya, yang dimaksud dia itu bukan Lukmannya tapi rumahnya Lukman. Baik, Pak Tajudin ulangi artinya dari awal ya. Dari sini ya. Saya Lukman, rumahku baru, dia dekat dari sekolah. Titik. Nah, seperti itu artinya ya. Madrasati fi syari'i Jayakarta raqmu tis'atun. Nah, ini ada kata madrasati berasal dari kata madrasatun ya. Madrasati berasal dari kata madrasatun ditambah dengan ya sukun menjadi madrasati ya. Seperti tadi, seperti baitun menjadi baiti ya. Madrasatun sekolah menjadi madrasati berarti sekolahku karena ditambah dengan ya sukun artinya adalah milikku ya. Anak-anak harus ingat seperti ini ya. Baik, sekolahku fi artinya adalah ini anak-anak perlu tahu fi artinya itu ada dua, bisa diartikan di atau bisa juga diartikan di dalam. Contoh seperti ini ya, sekolahku di syari'i artinya adalah jalan, syari'un atau syari'i sama saja artinya adalah jalan. Sekolahku di jalan. Nah, Jayakarta ini nama jalannya, Jayakarta. Nah, tadi V bisa diartikan di atau di dalam. Coba kita satu persatu. Sekolahku
di dalam jalan Jayakarta. Kira-kira enak nggak kalau diartikan seperti itu? Tidak enak kan? Maka kita menggunakan artinya fi dengan arti di saja ya, seperti ini. Sekolahku di jalan Jayakarta. Nah, seperti itu lebih enak ya. Berarti kata fi di sini diartikan di, bukan di dalam. Nah, seperti itu ya. Kemudian rokmu, ini angka 9. Angka 9 bahasa Arabnya tis'atun ya. Rokmu artinya nomor ya. Rokmun atau rokmu sama saja, artinya nomor ya. Diulangi lagi dari sini. Madrasati, rumahku di Jalan Jayakarta nomor 9. Nah, seperti itu ya. Baiti fi syari'i mawar raqmu, ini 14 bahasa Arabnya arba'ata asyara ya. Lanjut. Baiti sama dengan yang tadi di atas ya. Baiti dari kata baitun artinya rumah ditambah dengan ya sukun berarti rumahku ya. Baiti artinya rumahku. Fi, nah tadi ini ya, fi artinya adalah di atau di dalam. Nah, karena ini tadi menggunakan di dalam tidak cocok, maka menggunakan artinya di saja ya. Rumahku di syari'i atau syari'un sama tadi ya. Jalan Mawar, ini nama jalannya ya. Rumahku di Jalan Mawar. Rokmu, nih rokmun artinya nomor ya. Di Jalan Mawar nomor 14. Bahasa Arabnya arba'ata asyar ya. Rumahku di Jalan Mawar nomor 14. Nah, artinya seperti itu. Kita lanjutkan ke kalimat yang selanjutnya ya. Nah, ini lanjutan dari teks bacaan tadi ya. Kita potong, kita ringkas biar enak ya. Ini lanjutannya ya. Zalika hasanun. Nah, zalika, ingat gak? Masih ingat gak? Dulu kelas 3 ada kata tunjuk zalika, artinya ini atau itu. Masih ingat? Iya, betul, zalika artinya itu ya. Itu Hasan, itu Hasan ya. Artinya itu Hasan. Hasan ini nama orang ya, seorang laki-laki. Menggunakan kata zalika, kata tunjuknya, karena dia laki-laki. Kalau ini namanya perempuan, Aisyah, mungkin menggunakan tilka, bukan zalika ya. Mengingat saja materi kelas 3. Koma, lanjutkan. Baituhu qaribun min baiti. Nah, ada kata baituhu, ini sama mengandung kata baitun juga. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Baitun sama artinya rumah ya, seperti keterangan tadi. Nah, ditambah dengan hu artinya adalah miliknya. Nah, baituhu artinya adalah rumahnya. Nah, berarti baituhu rumahnya, qaribun tadi, qaribun artinya dekat, rumahnya dekat. Min tadi artinya apa? Dari ya. Rumahnya dekat dari baiti. Nah, ini apa tadi? Rumahku ya. Jadi rumahnya Hasan itu dekat dengan rumahku, atau yang dimaksudku di sini siapa? Luqman ya. Rumahnya Hasan dekat dengan rumahnya Luqman. Titik. Lanjutkan. Fi syari'i Soekarno rokmu. Nah, 23 bahasa Arabnya salah satun wa ishruna ya. Fi syari'i, fi artinya di tadi, syari'un artinya jalan, Soekarno itu nama jalannya. Di Jalan Soekarno, rokmu artinya nomor 23. Titik ya. Diulangi dari awal, artinya itu Hasan, rumahnya dekat dari rumahku. Titik. Di Jalan Soekarno nomor 23. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya. Hadza al-baitu qaribun minal masjidi. Nah, ini hadza sama dengan dzalika, termasuk kata tunjuk. Hadza artinya ini, kalau dzalika artinya itu ya. Hadzal baitu, ini baitun artinya rumah ya. Qaribun artinya apa? Sama dengan tadi ya, dekat. Min atau mina di sini artinya apa tadi? Sama
dari masjidi, al-masjidi, masjidun, artinya masjid ya. Rumah ini dekat dari masjid. Nah, artinya seperti itu. Lanjutkan. Wa huwa fi syari'i Wijaya raqmu 17 ya. Bahasa Arabnya sab'ata asyar. Ya, wa di sini wa masih ingat tidak? Wa artinya adalah dan, huwa artinya dia. Ini kata ganti ya, sama dengan keterangan tadi. Huwa artinya dia. Fi syari'i, di, fi artinya di, syari'un atau syari'i artinya jalan, dan dia di jalan Wijaya, ini nama jalannya, raqmu nomor 17. Nah, yang dimaksud dengan dia di sini apa? Rumah atau masjid? Ya, yang dimaksud dia di sini adalah masjid. Kalau rumah tadi sudah jelas alamatnya mana? Alamatnya ini ya, Syari' Soekarno. Sedangkan masjidnya alamatnya di sini di Jalan Wijaya nomor 17. Nah, seperti itu arti teks dari bacaan ini. Kita sudah bersama-sama belajar mengartikan atau menerjemahkan sebuah teks bacaan berbahasa Arab. Nah, kali ini anak-anak dibantu oleh Pak Tajudin mengartikan sebuah teks bacaan. Nah, harapannya pertemuan yang selanjutnya anak-anak berani dan bisa mampu mengartikan sebuah teks bacaan secara mandiri sendiri ya. Insya Allah anak-anak bisa. Kalau anak-anak berani dan mencoba pasti bisa. Jangan takut, intinya jangan takut salah ya, jangan takut tidak bisa, semuanya bisa ya, insya Allah. Baik, semoga bermanfaat. Selamat belajar kembali. Kita tutup pertemuan dan pembahasan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.